Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Rahmawati, NPM 1804041089, jurusan Ekonomi Syariah kelas A semester 6. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi mengenai manajemen pemasaran, yaitu bab 6, 7, dan 8 dan 9. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu materi bab 6 mengenai sistem informasi pemasaran. Yang pertama adalah pengertian sistem informasi pemasaran. Informasi pemasaran adalah keterangan baik berupa data atau fakta maupun hasil analisis pertimbangan atau pandangan dari yang menyampaikannya mengenai kondisi atau hal yang berkaitan dengan pemasaran. Yang kedua, arti dan peranan informasi pemasaran. Informasi pemasaran sebagai input bagi pengolahan dan penganalisaan untuk mengambil keputusan. Karena dalam informasi tercakup data atau fakta mengenai kondisi atau keadaan yang berlaku, baik yang sedang atau telah terjadi. 3. Ruang lingkup informasi pemasaran. Pada perusahaan yang masih kecil dan bersifat perusahaan lokal, pejabat pimpinannya dapat berhubungan dan memperoleh informasi langsung dari tangan pertama, yaitu pembeli dan distributor atau dealer. Dengan demikian, pejabat pimpinan dapat langsung mengikuti perkembangan pasar dari dekat. Bila pertumbuhan perusahaan maju menjadi lebih besar, maka meningkatlah kerumitan yang dihadapi dalam kegiatan operasional perusahaan, sehingga para pimpinan sebagai pengambil keputusan tidak dapat lagi berhubungan langsung dengan pihak pertama, yaitu para pembeli dan distributor atau dealer. Informasi yang dibutuhkan tidak seluruhnya bersumber langsung dari tangan pertama, sehingga peranan kedua sangat dibutuhkan. Adapun keluhan dari para pimpinan tentang informasi yaitu: yang pertama, karena terlalu banyak informasi pemasaran yang kurang tepat, macam atau jenisnya. Yang kedua, tidak banyak informasi pemasaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, informasi pemasaran yang ada tersebar di seluruh perusahaan dan ini biasanya membutuhkan suatu usaha yang besar untuk menempatkan fakta tersebut sesederhana mungkin. 4. Informasi pemasaran yang penting kadang-kadang ditahan oleh bawahan jika bawahan itu yakin bahwa informasi ini akan mencerminkan hal yang tidak baik atau tidak menguntungkan bagi penilaian hasil prestasinya. 5. Informasi yang penting sering diterimanya terlambat untuk digunakan. 6. Informasi sering diterima dalam bentuk yang tidak menggambarkan adanya gagasan. Informasi pemasaran dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu: yang pertama, informasi pasar dan struktur pasar. 2. Informasi harga dan sistem pembayaran. 3. Informasi produk dan pengembangan produk. 4. Informasi advertensi dan promosi penjualan. Dan yang kelima adalah informasi saluran distribusi dan penyaluran fisik. Sedangkan jika dilihat dari kebutuhan dan pengumpulan informasi pemasaran dapat dibedakan atas beberapa bagian. Yang pertama, informasi pemasaran yang rutin atau secara berkala disampaikan kepada dan diterima oleh pimpinan. Yang kedua, informasi pemasaran yang penyampaiannya atau penerimanya sewaktu-waktu dianggap penting oleh pimpinan bidang pemasaran atau perusahaan. 3. Pengertian dan konsep sistem informasi pemasaran. 1. Sistem laporan intern. Setiap perusahaan membuat laporan intern secara periodik yang memberikan data yang terakhir kepada pimpinan mengenai penjualan, biaya, persediaan, arus kas, hutang dan piutang. Dalam banyak perusahaan, laporan ini sering datang terlambat, sedangkan apabila laporan itu diterima lebih awal, maka besar kemungkinan manajer mendapatkan informasi apa saja yang telah terjadi
dan dapat segera mengambil tindakan perbaikan atau koreksi. Untuk menggunakan sistem laporan intern, sebaiknya pimpinan perusahaan menentukan laporan apa saja yang harus disampaikan, dibuat, kapan laporan tersebut, sampai siapa yang membuat laporan dan kepada siapa laporan disampaikan. 2. Sistem riset pemasaran. Kegiatan riset pemasaran perlu dilakukan secara terus-menerus dengan objek penelitian yang berbeda, tergantung pada permasalahan yang dihadapi pimpinan dalam menentukan keputusan dan kebijakannya. Maka, beberapa perusahaan telah membentuk bagian riset pemasaran di perusahaannya. 3. Sistem inteligensi pemasaran. Sistem ini menyediakan data yang sedang terjadi di dalam bidang pemasaran kepada para pejabat pimpinan pemasaran. Sistem inteligensi pemasaran merupakan kumpulan sumber dan prosedur di mana para pejabat pemasaran mendapatkan informasi setiap hari tentang perkembangan lingkungan pemasaran ekstern. 4. Sistem analisis pemasaran. Sistem ini terdiri dari suatu kumpulan teknik yang maju dalam menganalisis pemasaran dan masalah pemasaran. Teknik ini merupakan hasil penemuan dan kesimpulan yang diperoleh dari data yang ada. Selanjutnya yaitu bab 7 mengenai pengendalian pemasaran. Yang pertama adalah pengendalian pemasaran. Kegiatan pengendalian pemasaran mencangkup kegiatan menilai dan membandingkan hasil pelaksanaan atau prestasi dengan rencana atau ukuran standar yang ditetapkan, mencari penyebab terjadinya penyimpangan dan menentukan cara mengatasinya, memberikan informasi sebagai umpan balik bagi penyusunan rencana pemasaran berikutnya. Berhasil tidaknya pelaksanaan kegiatan pemasaran suatu organisasi atau perusahaan sangat bergantung pada kemampuan pimpinan untuk mengarahkan dan mengendalikan semua kegiatan pelaksanaan di bidang pemasaran. Pengendalian pemasaran merupakan dasar yang penting bagi keberhasilan usaha di bidang organisasi atau pemasaran, khususnya perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran merupakan penentuan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam bidang pemasaran untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang akan diharapkan. Agar pelaksanaan kegiatan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, perlu dilakukan pengendalian. 2. Ruang lingkup pengendalian pemasaran. Berdasarkan apa yang dikendalikan, maka ruang lingkup pengendalian pemasaran mencangkup beberapa hal. Yang pertama, pengendalian efektivitas program pemasaran. 2. Pengendalian strategis pemasaran. 3. Pengendalian keuntungan atau rentabilitas usaha pemasaran. Dan yang keempat adalah pengendalian efisiensi pemasaran. 3. Sistem pengendalian pemasaran. 1. Sistem pengendalian terbuka, yaitu semua pejabat atau pelaksana di bidang pemasaran mempunyai wewenang yang terbatas. Semua masalah dilaporkan dulu pada atasan dan atasan yang mengambil keputusan. Jadi, semua kebijakan dan masalah diputuskan oleh manajer pemasaran. Oleh karena itu, seluruh kegiatan atau masalah pemasaran harus diketahui manajer pemasaran. 2. Sistem pengendalian tertutup, yaitu semua petugas atau pejabat di bidang pemasaran diberikan wewenang untuk memutuskan sesuai dengan petunjuk atau arahan atasannya masing-masing. Penggunaan kedua sistem pengendalian di atas tergantung pada falsafah yang dianut pimpinan masing-masing, apakah sentralisasi atau desentralisasi. Di samping itu, penggunaan sistem pengendalian ini juga ditentukan oleh masalah jarak dan komunikasi antara pimpinan di pusat dan pelaksanaan di lapangan. Informasi yang dapat digunakan untuk pengendalian pemasaran oleh manajer pemasaran dapat bersumber dari 1. Laporan penjualan dari manajer wiraniaga. 2. Laporan pemasaran yang mencangkup semua aktivitas yang dilakukan dalam bidang pemasaran tentang harga jual produk saingan, kegiatan promosi serta biayanya.
jumlah distributor dan aktivitas, dan lain-lain. 3. Laporan langsung. Laporan langsung adalah yang mencangkup semua aktivitas yang dilakukan dalam bidang pemasaran tentang harga jual produk perusahaan, harga jual produk saingan, kegiatan promosi, serta biayanya, jumlah distributor dan aktivitasnya, dan lain-lain. 3. Laporan hasil pengamatan langsung di lapangan yang disampaikan informan atau intel perusahaan, tenaga penjual, dan distributor. 4. Laporan hasil penelitian atau survei pasar yang dilakukan oleh bagian riset perusahaan berupa perkembangan daya beli, perilaku konsumen, perkembangan harga barang, tingkat inflasi, dan lain-lain. Ada 6 jenis pengendalian pemasaran, yaitu yang pertama, pengendalian efektivitas, program yang dilakukan secara berkala atau periodik untuk menilai efektivitas program atau rencana yang telah dibuat dan bila perlu dilakukan penyempurnaan atau koreksi. Yang bertanggung jawab dalam pengendalian ini adalah top management dan middle management. 2. Pengendalian rentabilitas usaha merupakan kegiatan mengukur keuntungan yang sebenarnya diperoleh dari masing-masing produk, wilayah, dan saluran distribusi. Yang bertanggung jawab adalah pengendalian pemasaran. 3. Pengendalian efisiensi mencangkup penelitian tentang cara meningkatkan atau memperbaiki dampak peralatan pemasaran dan biaya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Yang bertanggung jawab adalah manajemen lini dan staf pengendali atau pengawas pemasaran. 4. Pengendalian strategis merupakan pengevaluasian secara sistematis atas ketepatan strategi dan kebijakan pemasaran dalam lingkungan dan kesempatan pemasaran perusahaan. 3. Pengendalian efektivitas program. Pengendalian ini ditujukan untuk mengevaluasi berhasil atau tidaknya program yang disusun. Kunci keberhasilan ini terletak pada kemampuan perusahaan menjalankan sistem manajemen by objektif, di mana pendapatan 4 unsur penting dalamnya. 1. Program disusun harus mempunyai sasaran yang jelas yang harus dipertanggungjawabkan untuk dicapai. 2. Pengukuran hasil prestasi harus dilakukan secara berkala atau periodik, membandingkan sasaran yang telah ditetapkan serta mencari penyimpangan yang besar atas hasil prestasi yang terjadi. 3. Hasil prestasi yang menyimpang relatif besar perlu dianalisis sebabnya sehingga dapat diketahui mengapa hal tersebut terjadi, apakah disebabkan faktor di dalam atau di luar lingkungan perusahaan. 4. Tindakan koreksi atau penyempurna harus dilakukan pimpinan untuk mengurangi jarak penyimpangan antara sasaran dan hasil prestasi. Adapun 5 hasil pengukur prestasi yaitu 1. Analisis penjualan varian dan analisis penjualan mikro. 2. Analisis share pasar. 4. Kerangka strategis pengendalian pemasaran. Kedua analisis pasar dan share pasar akan sangat bermanfaat digunakan dalam pengkajian secara mendalam tentang perbedaan antara realisasi hasil penjualan yang dicapai dengan apa yang telah direncanakan dalam program pemasaran. Pengkajian ini merupakan kerangka dasar strategis untuk pengendalian pemasaran, yaitu memonitor dan menilai hal yang perlu diperhatikan yang diterima seawal mungkin dalam usaha pemasaran. Perbedaan antara kuantitas dan yang direncanakan dan yang direalisasi disebabkan karena perbedaan antara total besarnya pada yang direncanakan dan yang realisasi, serta pembedaan antara share pasar yang direncanakan dan yang direalisasi. Sedangkan sebab terjadinya variasi atau perbedaan antara kontribusi yang direncanakan dan yang realisasi adalah total besarnya pasar, share pasar, harga atau biaya per unit. 5. Pengendalian efisiensi. Penekanan efisiensi. Penekanan efisiensi adalah pada pertimbangan biaya, yaitu cara yang paling efisien untuk mengelola tenaga penjual, advertensi, promosi penjualan, dan penyaluran. Analisis ini digunakan untuk pengambilan keputusan bagi penentuan strategi produk, harga, promosi, dan distribusi atau penyaluran. Indikator utama yang dapat digunakan dalam pengendalian efisiensi para tenaga penjual yaitu 1. Rata-rata jumlah kunjungan per tenaga penjual per hari. 2. Rata-rata waktu perkunjungan. 3. Rata-rata penerimaan penjualan per kunjungan.
4. Rata-rata biaya per kunjungan. 5. Biaya entertainment per kunjungan. 6. Persentase pesanan per 100 kunjungan. 7. Jumlah langganan baru per periode. 8. Jumlah langganan yang lari atau hilang per periode. Dan yang ke-9 adalah biaya tenaga penjual dalam persentase dari total penjualan. 6. Pengendalian strategis pemasaran. Pengendalian strategis pemasaran merupakan suatu bidang di mana objektif kebijakan, strategi, dan program harus ditinjau kembali karena lingkungan pemasaran cepat sekali berubah. Perubahan dalam lingkungan pemasaran menyebabkan perusahaan harus selalu mengevaluasi posisi perusahaan serta kesempatan dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Peralatan pengendalian strategi pemasaran yang dapat digunakan adalah analisis posisi pemasaran perusahaan melalui share pasar perusahaan. Apabila share pasar perusahaan tetap atau proporsional, maka strategi yang dilakukan perusahaan adalah strategi pemeliharaan. Jika menurun, maka perusahaan perlu mengubah strategi jika meningkat. Selanjutnya yaitu bab 8 mengenai audit pemasaran. Audit adalah kegiatan memeriksa dan menilai yang dilakukan secara kritis, sistematis, dan analitis untuk membandingkan efektivitas dan efisiensi hasil pelaksanaan suatu kegiatan atau objek tertentu. Adapun jenis audit yaitu audit keuangan. Audit keuangan adalah penganalisaan dan penilaian sistem akuntansi dan sistem laporan keuangan suatu perusahaan. Apakah menurut pendapat auditor sudah cukup baik dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang secara umum diterima serta diterapkan secara konsekuen. Falsafah manajemen pemasaran. Adapun falsafah manajemen pemasaran ada 4, yaitu yang pertama konsep produksi, 2 konsep produk, 3 konsep penjualan, yang keempat adalah konsep pemasaran. Selanjutnya adalah bab terakhir yaitu bab 9 mengenai meneliti dan memilih pasar sasaran melalui segmentasi, targeting, dan positioning. 1. Segmentasi. Menurut Kotler dan Armstrong 2004, segmentasi adalah usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam hal kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin akan memerlukan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu untuk menjangkaunya. Adapun segmentasi pasar menurut Kotler dan Armstrong 2004 adalah 1. Segmentasi geografis bangsa, negara, daerah, kota, dan lingkungan. 2. Segmentasi demografis, umur, jenis kelamin, jumlah keluarga, pendapatan, jumlah pengeluaran, pekerjaan, pendidikan, agama, golongan, generasi, dan kebangsaan. 3. Segmentasi psikografis, kelas sosial, gaya hidup, dan karakter pribadi. Dan yang keempat adalah segmentasi perilaku, pengetahuan, sikap, penggunaan, atau tanggapan konsumen terhadap suatu produk. 2. Targeting. Targeting adalah penetapan pasar sasaran di mana perusahaan harus mengevaluasi berbagai segmen dan memutuskan segmen mana yang akan dilayani. Craven mendefinisikan pasar sasaran adalah pilihan atas orang atau organisasi dalam sebuah pasar produk yang mana akan dijadikan suatu strategi positioning dari sebuah organisasi. 3. Positioning. Menurut Ulrich dan Jack Trout yang dikutip oleh Kotler menyatakan bahwa positioning adalah penentuan posisi dimulai dari produk suatu barang, jasa, perusahaan, lembaga, atau bahkan orang. Tetapi penentuan bukanlah suatu yang dilakukan terhadap produk. Penentuan posisi adalah apa yang dilakukan terhadap pikiran pelanggan. Jadi pemasaran memposisikan produk itu di dalam pikiran calon pelanggan. Beberapa strategi menurut Boyd dan Walker yang dapat dikembangkan untuk menciptakan positioning yang relevan antara lain monosegment positioning, melibatkan pengembangan produk dan program pemasaran yang lebih khusus pada pasar segmen yang tunggal. Multi-segment positioning terdiri dari posisi produk dalam jalur yang diinginkan konsumen dari segmen yang berbeda. Imitative positioning, di mana keberadaan positioning produk baru akan sama dibandingkan produk terkenal lainnya. Adaptive positioning, memposisikan kembali secara periodik suatu produk atau merek dalam mengikuti perubahan segmentasi pasar. Anticipatory positioning,
Sebuah perusahaan boleh menempatkan sebuah merek baru untuk mengantisipasi peralihan dalam suatu kebutuhan segmennya. Adapun langkah-langkah menyusun strategi positioning menurut Yazid adalah 1. Analisa pasar, 2. Analisa internal perusahaan, dan yang ketiga yaitu analisa kompetitif. Dan strategi positioning terdiri dari 2, yaitu 1. Consumer positioning. Strategi pemasaran dapat memposisikan melalui manfaat kepada konsumen secara berkelanjutan dari informasi ke image. 2. Positioning strategis. Pendekatan lain dalam memposisikan produk adalah dengan meningkatkan hubungan antara manfaat dengan produk dengan cara memfokuskan terhadap persaingan. 4. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah usaha pemasaran yang logis untuk mencapai suatu tujuan pada lingkungan pemasaran tertentu. Tujuan pemasaran yang umum adalah profitabilitas, pertumbuhan penjualan, pengembangan market share, pimpinan pasar, produktivitas, pertahanan pasar, dan sebagainya. Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Strategi pengembangan barang baru. 2. Strategi pengenalan barang baru. 3. Strategi pertumbuhan barang. 4. Strategi tahap kedewasaan barang. Yang kelima yaitu adalah strategi tahap penurunan barang. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.